Sementara Tiongkok mengalihkan perhatian dengan Trump, mereka sibuk meyakinkan negara besar lainnya untuk membuang dolar Amerika Serikat. Dari 80 tahun terakhir, Amerika memiliki hak istimewa. Dolar menjadi mata uang cadangan global. Selama hampir 80 tahun, hampir semua perdagangan internasional didasarkan pada dolar. Ini memberi Amerika kekuatan besar untuk mempersenjatai setiap negara lain dan memungkinkan Amerika Serikat untuk mencetak uang sebanyak yang mereka inginkan, sementara seluruh dunia harus menanggung beban inflasi. Ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk menghancurkan negara manapun yang diinginkannya tanpa perang, cukup dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka. Venezuela, Iran, negara-negara ini telah dipukuli tanpa harus meluncurkan invasi yang mahal. Dan semua ini hanya mungkin karena dolar. Tiongkok membenci hal ini dan ingin keluar dari dunia yang didominasi dolar. Sekarang mereka mendapatkan negara besar lain di pihak mereka, yaitu Brazil. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Brazil sejak 2009. Dua negara impor dan ekspor komoditas bernilai ratusan miliar dolar setiap tahun. Dan selama beberapa dekade, dolar adalah satu-satunya cara mereka dapat berdagang. Tetapi baru-baru ini Brazil dan Tiongkok secara resmi setuju untuk membuang dolar dan mulai berdagang satu sama lain dalam mata uang mereka sendiri. Langkah ini telah menempatkan perdagangan Brazil dan Tiongkok di luar jangkauan jari-jari kecil Amerika yang kotor. Dan bukan hanya Brazil, Tiongkok telah berhasil mendapatkan banyak negara lain untuk secara bertahap bergabung dengan gerakan anti-dolar, anti-Amerika. Tiongkok dan Brazil telah menjadi sahabat di tahun 2009. Tiongkok mengambil alih Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Brazil. Hari ini Brazil adalah penerima investasi Tiongkok terbesar di Amerika Latin. Dan sejak 2009, hubungan ekonomi Tiongkok dan Brazil semakin kuat. Tetapi selalu ada pihak ketiga yang mengganggu, yaitu dolar Amerika Serikat. Tidak peduli berapa banyak Tiongkok dan Brazil memperdagangkan, semuanya harus dilakukan dalam dolar, yang berarti mereka harus menggunakan sistem barat seperti SWIFT, yang dapat terputus jika mata uang mereka didevaluasi terhadap dolar. Mereka akan dipukul oleh inflasi harga besar-besaran, dan pada akhirnya ekonomi Amerika akan selalu mendapat keuntungan dari transaksi apapun yang mereka lakukan. Namun sekarang mereka tidak hanya membuang dolar, tetapi mereka juga membuat sistem pembayaran SWIFT. Sebuah bank Tiongkok akan terhubung ke sistem pembayaran antar bank lintas batas Tiongkok atau CIPS, sebuah alternatif untuk SWIFT untuk mendukung penyelesaian perdagangan antara Tiongkok dan Brazil dalam renminbi. Jadi sekarang Amerika tidak memiliki kendali atas bagaimana kedua negara berdagang satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya dalam 80 tahun bahwa dua negara sebesar ini secara terbuka menentang Amerika dan dolar. Brazil tahu bahwa dengan membuang $1, mereka sekarang menjadikan diri mereka musuh besar Amerika Serikat, tetapi mereka tidak peduli. Mungkin karena mereka melihat bagaimana serangan Amerika dengan semua drama Amerika dan ekonominya yang runtuh. Tiongkok dan Brazil bukan satu-satunya yang keluar dari dolar Amerika Serikat. Bagian cadangan dolar Amerika Serikat yang dipegang oleh Bank Sentral turun 59% terendah dalam 25 tahun hanya selama kuartal keempat tahun 2020 saja. Dan ini adalah negara-negara lain yang ikut serta.